Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan analisis kasus revenge porn di Pandeglang dengan menggunakan teori atau tradisi stimulus respon. Kami di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi komunikasi. Selanjutnya, untuk materi akan dibacakan oleh teman saya. Berikut anggota kelompok kami, ada Erika, saya, Iza Aksa, Landra Puspatara, lalu Winda Nur Afifah, dan juga Diandra Yoga Pratama. Baik, latar belakang dari kasus yang kami angkat itu berawal dari kasus revenge porn di Pandeglang saat ini masih menjadi sorotan. Bahkan sempat lama trending di media sosial. Seiring kasus kekerasan seksual yang viral, kabar soal penanganan dari pihak kampus serta aparat penegak hukum terhadap kasus revenge porn itu juga ramai diperbincangkan. Muncul sorotan karena ada kejanggalan di kasus dari Pandeglang ini. Revenge porn begitulah istilah yang ikut viral lagi seiring perhatian publik di media sosial terhadap masalah yang menimpa mahasiswi di Pandeglang, Banten. Revenge porn adalah pornografi balas dendam berbentuk ancaman penyebaran konten porno bila korban putus asmara dari pelaku. Sorotan muncul dari sana dan sini. Maka dari itu, kami tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan teori atau tradisi stimulus respon untuk mengetahui bagaimana respon dari pihak kampus serta aparat penegak hukum terhadap kasus revenge porn yang sedang terjadi baru-baru ini. Apa itu teori atau tradisi stimulus respon? Stimulus respon merupakan model komunikasi dasar yang dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang beraliran behavioristik, di mana stimulus respon merupakan suatu prinsip belajar sederhana. Efek menjadi reaksi terhadap stimulus tertentu. Menurut Deddy Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi, suatu pengantar, dijelaskan bahwa model komunikasi stimulus respon secara sederhana menggambarkan keterkaitan antara stimulus dan respon. Model ini merupakan model yang paling dasar dan paling tua sebelum munculnya model komunikasi yang lain. Secara garis besar, model komunikasi stimulus respon erat kaitannya dengan aksi-reaksi. Melalui komunikasi secara verbal atau nonverbal, tanda-tanda, dan simbol, maka akan muncul tindakan seseorang untuk memberikan respon atau tanggapan. Selanjutnya, contohnya ketika seseorang melambaikan tangan kepada kita, maka kita akan balas untuk melambaikan tangan atau merespon dengan cara yang lain. Dan pada dasarnya, komunikasi ini bersifat statis, dengan kata lain, manusia membutuhkan stimulus terlebih dahulu untuk memberikan respons. Stimulus berasal dari luar diri manusia, sehingga tindakan yang dilakukan di luar kehendak atau keinginan orang tersebut. Dampak yang diberikan sebagai respon dipengaruhi besar kecilnya stimulus. Semakin banyak atau sering stimulus yang diberikan, maka semakin besar pula tindakan respon yang terjadi. Selanjutnya, yaitu kronologi kasus revenge porn di Pandeglang. Kasus ini berawal dari seorang perempuan di Pandeglang, Banten, berinisial IS, diduga menjadi korban penyebaran video asusila oleh terdakwa berinisial AH. AH atau Alwi Hussein Maulana dan korban IS mulai berkenalan sekitar tahun 2015 saat keduanya masih duduk di bangku SMP. Setelah itu, AH dan IS memutuskan untuk berpacaran dan berhubungan. Mereka berlanjut hingga kuliah. Pada 2021, IS mengunjungi rumah terdakwa. Ia pun bercerita sedang sedih karena orang tuanya baru saja meninggal dunia. IS kemudian meminta AH untuk membelikan anggur merah dan akhirnya mereka pun mabuk dan berhubungan layaknya suami istri di kamar terdakwa di Pandeglang. Pada kesempatan itu, terdakwa pun mengambil kesempatan dengan merekam aksi asusilanya dengan korban dengan menggunakan ponselnya. Kemudian dalam dakwaan itu dijelaskan bahwa selama menjalin hubungan atau berpacaran antara terdakwa AH dengan korban IS, keduanya sering berselisih atau bertengkar, di mana pertengkarannya IS selalu meminta untuk putus hubungan dengan terdakwa. Tidak ingin putus hubungan dengan korban, terdakwa pun menggunakan video persetubuhannya untuk mengancam korban, supaya korban IS tidak macam-macam kepada terdakwa AH pada saat bertengkar. Setelah berjalannya waktu,
IS kemudian memutuskan hubungan pacaran dengan terdakwa, sehingga terdakwa merasa marah atas tindakannya yang dilakukan oleh korban IS. Akhirnya, sekitar tanggal 27 November 2022, terdakwa mendistribusikan atau mentransmisikan video asusila itu kepada teman korban. Video yang, video yang berisikan asusila antara terdakwa dan korban itu dikirim terdakwa ke teman korban berinisial SMF melalui DM Instagram. Selanjutnya, pada tanggal 14 Desember 2022, terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada korban. Isi pesan itu berisi kata-kata ancaman dengan memberikan bukti bahwa video asusila itu dikirim ke temannya berinisial SMF. Buntut panjang kasus revenge porn di Pandeglang. Kasus revenge porn terdakwa Alwi Hussein berbuntut panjang. Desakan agar Alwi Hussein dikeluarkan dari kampusnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Unitirta pun muncul. Desakan itu muncul dari keluarga korban. Kakak korban revenge porn, Iman Jannatul Hairi, meminta pihak Satgas kampus Untirta mengeluarkan atau drop out terdakwa Alwi Hussein dari kampus. Iman menilai tindakan Alwi Hussein tidak mencerminkan seorang mahasiswa. Iman mengatakan tindakan terdakwa telah mencoret nama baik kampus dan keluarga korban. Atas hal itu, dia mendesak pihak Untirta bisa mengeluarkan terdakwa dari kampus. Merespon desakan itu, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS Untirta buka suara. Ketua Satgas PPKS Untirta, Muhammad Uut Lutfi, mengaku sudah memberikan rekomendasi itu sejak awal. Rekomendasi drop out sudah disampaikan ke rektorat dan disambut baik. Apalagi Satgas PPKS sudah mendampingi perkara ini sejak awal keluarga melapor. Jadi sebelum kasus ini viral, Satgas PPKS Untirta sudah mendapatkan laporan dari keluarganya. Awalnya keluarga melapor perbuatan terdakwa ke Polda Banten. Satgas lalu memberikan layanan psikologis terhadap korban, bahkan melakukan pendampingan dalam persidangan ke korban, termasuk pada persidangan pada Selasa 27 Juni kemarin. Bahkan Satgas PPKS juga sudah menyampaikan hasil advokasi terhadap perkara ini ke Kemendikbud. Artinya perkara ini sudah jadi perhatian baik dari pihak universitas dan kementerian. Buntut panjang kasus revenge porn di Pandeglang. Dalam unggahannya di Instagram, Unitirta Official juga menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan seksual. Satgas PPKS Untirta mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Universitas Sultan Agung Tirtayasa untuk bersama-sama berintegritas serta mengawal kasus ini sampai tuntas dan tidak ada kata toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Sultan Agung Tirtayasa, tulis akun Untirta Official. Dalam perkara ini, Satgas PPKS juga mengaku telah mengalami kasus ini. Satgas juga mengaku telah melaporkan peristiwa ini kepada Rektor Untirta agar terdakwa segera mendapatkan sanksi. Diketahui terdakwa Alwi Hussein telah dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa Alwi didakwa melanggar pasal 45 ayat 1 Jungto pasal 27 ayat 1 UTE. Selain ancaman penjara, dia juga terancam denda 1 miliar subsidi 3 bulan kurungan. Kesimpulan, setelah kelompok kami mencoba menganalisis kasus tersebut, dimulai dari membaca dan menonton video kronologi, awal mula mengapa kasus revenge porn ini bisa terjadi, lalu mencari tahu lebih dalam lagi kelanjutan dari kasus tersebut. Kami menyimpulkan bahwa kasus ini sudah sampai di tahap stimulus respon. Stimulus atau pesan yang disampaikan yaitu datang dari keluarga korban yaitu kakak kandung korban. Iman Zanatul Hairi meminta pihak Satgas kampus Untirta mengeluarkan atau drop out terdakwa Alwi Hussein dari kampus karena tindakan terdakwa telah mencoret nama baik kampus dan keluarga korban dan dari stimulus tersebut mendapatkan respon yang cukup baik dari Satgas Pencegah dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS Untirta
Ketua Satgas PPKS Untirta Muhammad Uut Lutfi mengaku sudah memberikan rekomendasi itu sejak awal. Rekomendasi dropout sudah disampaikan ke rektorat dan disambut baik, apalagi Satgas PPKS sudah mendampingi. Itu Sekian aja. presentasi dari kelompok kami. Semoga apa kasus yang kami sampaikan dianalisis menggunakan teori stimulus dan respon bisa menjadi wawasan baru untuk teman-teman yang menyimak dari materi yang kami sampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.